Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nia Warsini dari program Studi Geografi Universitas PGRI Palembang. Di sini guna memenuhi ujian tengah semester saya ditugaskan untuk mempresentasikan kembali materi yang telah kami pelajari sebelum ujian tengah semester, yaitu ada 7 materi yang nantinya akan saya paparkan, dan saya telah membuat poin-poin pentingnya secara sedemikian rupa agar mudah dipahami dan dimengerti. Di sini langsung saya jelaskan di materi yang pertama, kami membahas tentang apa itu mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Dan di sini telah saya beri penjelasannya, yaitu suatu studi tentang variasi penyebaran gejala dalam ruang pada suatu wilayah tertentu, baik secara lokal, negara maupun wilayah yang luas seperti benua. Jadi pada intinya dia itu mencakup kompleks yang luas. Kemudian pada materi pertama juga kami membahas tentang karakteristik regional, yaitu ada 2, fisik dan sosial. Dari fisik kita bisa melihatnya pada fenomena alam. Kemudian sosial kita dapat melihatnya langsung dari kebudayaan, dari interaksi sosial. Kemudian kami juga membahas tentang konsep region. Di sini yang kami bahas adalah unsur esensial dalam geografi regional. Itu ada 5, relief dan iklim, geologi dan morfologi, sejarahnya, penduduk, budaya dan mata pencahariannya, potensi dan permasalahan utama. Dan ini adalah materi yang kedua. Di sini kami membahas tadi tentang variasi persebaran gejala dalam ruang pada wilayah tertentu. Dapat dilihat di gambar yang samping ya. Kemudian aspek-aspeknya. Jadi aspek-aspek apa saja sih yang meninjau dan mendeskripsi secara bertautan dalam hubungan integrasi, interrelasi keruangannya. Kemudian dengan geografi regional, karakteristik suatu wilayah dapat ditonjolkan. Nah, di materi kedua ini kita juga mengulas kembali pada materi yang pertama, yaitu unsur esensial dalam geografi regional. Ada luas dan bentuk wilayah, letak atau lokasi, potensi dan permasalahan utama, penduduk dan mata pencaharian, relief dan iklim, geologi dan geomorfologi, kemudian sejarahnya. Kemudian kami membahas tentang geografi regional merupakan bagian dari geografi yang memusatkan perhatiannya pada kajian kewilayahan muka bumi yang keadaannya dinamis. Jadi maksudnya dia itu berubah-ubah, tidak bisa menetap ya, berubah dari waktu ke waktu dan menyangkut dimensi tempat, ruang dan waktu, baik yang terkait dengan keadaan lingkungan alami maupun kehidupan manusianya. Jadi lingkungan alaminya itu berubah-ubah, kemudian manusianya juga. Jadi dari yang awalnya mereka itu lebih kuno dari sekarang sudah lebih modern dari waktu yang lampau. Kemudian lingkungan alaminya sekarang udah banyak perubahan. Kemudian karenanya untuk sampai pada pemahamannya secara kompresif dan kemanfaatannya secara optimal, kajiannya memadukan apa-apa yang sudah dipelajari oleh geografi fisik maupun juga geografi sosial. Jadi untuk mempelajari geografi regional kita harus mempelajari geografi fisik dan geografi sosial serta budayanya, serta berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan politik dan kemasyarakatan penduduk suatu wilayah dalam hubungannya dengan wilayah atau negara di dunia. Di materi ketiga, kita membahas tentang fisiografi Indonesia dan aspek geologi. Di sini yang kami pelajari yaitu Kepulauan Indonesia. Ada daerah kratogen,
dan juga daerah tektogen. Jika daerah kratogen itu ada di sebelah barat dan timur, dicirikan gerakan epirogenetik permukaan planasi laut dangkal, bisa dilihat di gambar yang ada di samping. Kemudian jika daerah tektogen itu dicirikan new tektonik aktif yang menghasilkan busur kepulauan, palung laut, dalam, dan basin. Daerah kratogen ada di atas seperti pertanian, kemudian daerah tektogen itu ada yang di bawah. Di situ dicontohkan adalah laut. Nah, ini adalah gambar petanya. Kemudian di sini ada sistem lempeng di Indonesia, itu ada 3, lempeng Asia Tenggara ataupun Sunda, kemudian lempeng India, Australia, kemudian lempeng Lautan Pasifik. Kemudian di materi keempat, itu masih lanjutan materi ketiga, yaitu ada klasifikasi bentuk tanah. Itu ada vulkanik, struktural, dedudasional, marin, eolin, fluvial, solusional, glasial, dan organik. Ya, saya ulangi, denudasional yang tadi ya. Bisa dilihat itu ada gambar-gambarnya dari vulkanik, struktural, kemudian denudasional, marin, sampai dengan organik. Ini lebih jelasnya adalah bentuk lahan vulkanik yang ada di Indonesia. Kemudian bentuk lahan vulkanik di Indonesia petanya seperti ini. Ini lebih jelasnya, itu ada stratovulkano, bentang lahan vulkanik itu ada stratovulkano, kaldera, depresi vulkanotektonik, kompleks vulkan. Di sini ada pengertian vulkanis, yaitu gejala dinamika dicirikan oleh variasi spasial dan temporal terkait dengan perubahan dan gerakan tektonik lempeng. Kemudian gunung api strato yang merupakan kenampakan yang umum. Kemudian kecenderungannya tidak lurus terhadap zona subduksi. Kemudian kebanyakan terletak dekat dengan zona Ini untuk lebih jelasnya lagi penampakan dari bentuk lahan struktural di Indonesia. Kemudian ini bentuk lahan karst di Indonesia. Seperti ini penampakannya. Menyerupai gua. Dan ini adalah bentuk lahan denudasional non-vulkanik. Ini dia penampakannya. Dan ini adalah bentuk lahan asal proses marin. Jadi dia ada pantai dan ada lautnya. Kemudian pada materi ini kita juga mempelajari tentang tipe pantai di Indonesia ataupun evolusi bentuk lahan pesisir dipengaruhi faktor eksogen dan endogen, yaitu faktor dari luar dan juga dari dalam terkait iklim tropis, basah, situasi geografis, dan struktur geofisika. Di sini dibagi menjadi 3, pantai lahan rendah, pantai berbatu, terumbu karang, dan pulau. Di samping ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dan 6 contoh gambaran dari tipe pantai di Indonesia. Materi ini juga mempelajari tentang geomorfologi lahan rendah. Ada 3 juga, Piedmont, dataran aluvial, rawa mangrove. Piedmont itu merupakan lereng kaki, kipas, teras, endapan, graben, isian, basin antar pegunungan. Ya, itulah Piedmont.
Kemudian kami mempelajari tentang geografi regional Indonesia mengenai iklim dan geografi Indonesia. Oke, di sini Indonesia hanya mengenal 2 musim, yaitu kemarau dan penghujan. Penentuan musim dilakukan dengan memperhatikan curah hujan dalam satu dasarian ataupun 10 hari. Jika curah hujan satu dasarian itu 50 mm dan satu dasarian berikutnya lebih besar atau sama dengan 50 mm, maka disebut musim penghujan. Tapi jika sebaliknya, maka disebut musim kemarau. Jadi bisa dilihat dengan milimeter dasariannya ya. Jika dia berkurang dia kemarau, tapi jika lebih ataupun tetap dia penghujan. Gambaran umum dari hujan yaitu curah hujan maksimum berkaitan dengan intensifikasi tekanan rendah panas. Sebagai daerah monsun, curah hujan terjadi karena terbentuknya awan cumulus atau bermenaran atau cumulonimbus oleh karena geser angin, wind shear, dan konvergensi troposferik bawah kecil. Kondisi ini menghasilkan hujan shower. Selain itu, hujan juga terjadi oleh pengaruh nimbostratus kuat dibarengi cumulonimbus jika geser angin vertikal dan konvergensi troposferik bawah besar. Ini menghasilkan hujan ataupun rain. Sebagai benua maritim, cuaca dan iklim dipengaruhi oleh sistem angin lokal yang sangat penting karena terjadi secara teratur dan sering. Angin lokal tumbuh karena berbeda panas siang malam. Di materi yang terakhir, kami membahas tentang letak astronomis dan geologis Indonesia, serta pengaruh keruangannya.